Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat, nikmat dan juga karunia-Nya kita alhamdulillah diperkumpulkan kembali. Baik itu secara offline dan juga yang berada di ruang Zoom meeting. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melaksanakan kajian Kamis sore yang insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Alif Billah. Mungkin sebelum kita mulai kajian Kamis sore kita, ada baiknya kita mencari keridhaan Allah dengan mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh salah seorang ikhwan. Kepada akhirnya ilham, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا أنهم ملاقو ربهم وأنهم
innahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah ayat suci Al-Quran, semoga kita yang mendengar dan juga yang membaca mendapatkan syafaat dan juga keberkahan dari pembacaan tadi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Arif Bilal CMA, yang dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang fikih sunnah. Nah, sebelumnya mari kita rapatkan kembali barisan kita. Yang Ikhwan mungkin bisa dirapatkan. Rapatkan lagi. Baik, mungkin di sini langsung saja kita masuk ke dalam penyampaian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arif Bilal. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillah. Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana ala ta'ah wa alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahi alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauh-jauhkan dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Kita meminta dan memohon kepada Allah dengan istiqomah yang melaksanakan salat berjamaah, dengan rajinnya hadir dan mengikuti aktivitas-aktivitas kebaikan. Ini adalah cara kita untuk minta kepada Allah agar Allah berkahi kita dan keluarga
sehingga Allah jadikan kita semua sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kita menghitung mundur ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi sekarang ini sudah hitungannya hitungan mundur kita, dan bertemu dengan bulan Ramadan, berharap. Ingin ngapain di bulan Ramadan? Cari takjil. Ingin ngapain di bulan Ramadan? Apa target-target bulan Ramadan? Kalau betul rindu sama bulan Ramadan, pasti sudah ada persiapan yang disiapkan. Pertanyaannya, persiapan apa yang sudah kita siapkan? Taklah kita bertemu dengan yang kita rindui, bertemu dengan yang kita nanti-nanti, tapi tak ada sambutan, tidak ada kata-kata pengantar, tidak ada persiapan. Nah, nampaknya rindunya rindu palsu. Sayangnya sayang palsu juga. Jadi ini dah ngitung mundur kita nih. Dan kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Berselawat kita untuk Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawat dan salam untuk keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Alhamdulillah, hari ini kita mengkaji tentang kitab fikih sunnah, sampai kita sampaikan, walaupun belum sampai, disampaikan saja karena momennya pas ini, membahas tentang adabus syiyam, tentang adab-adab dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang kita angkat adalah cerita-cerita kontroversinya selama terjadi bulan Ramadan ini. Pasti ada hal yang jadi bahan diskusi panjang terkait amaliyah-amaliyah bulan Ramadan. Jadi judul besarnya itu adalah Adabus Syiyam, adab dalam melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Judul kecilnya adalah membahas terkait dengan hal-hal yang menjadi kontroversi dalam ibadah-ibadah pelaksanaan di saat bulan Ramadan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita bahas tentang skala prioritaskan sholat Isya dengan sholat tarawih. Masuknya waktu bulan Ramadan, alhamdulillah semakin meningkat orang ingin laksanakan sholat sunnah itu. Di antaranya sholat tarawih. Malam pertama penuh masjid. Malam ke-11 penuh juga. Malam ke-21 insyaallah tetap penuh. Walaupun sekarang diatur tuh waktu sholat, waktu ibadah berapa menit edarannya? 75 menit ya. 75 menit. Nauzubillah. Oke. Apa yang menjadi pembahasannya? Terkadang tak sedikit orang ketika mau masuk ibadah bulan Ramadan atau ketika dia menjalani ibadah bulan Ramadan, menjadi skala prioritas dia, menjadi hal yang dia utamakan itu adalah sholat tarawihnya daripada sholat isyanya.
Kenapa? Karena dia anggap sholat tarawih ini setahun sekali. Nah, ini jarang-jarang terjadi. Keutamaannya pun banyak. Jadi tak begitu masalah kalau diprioritaskan tarawih daripada isya. Nah, kita sampaikan ini menjadi pembahasan kontroversinya. Ya. Untuk pelaksanaan ibadah, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Maka utamakan ibadah wajib. Sehebat apapun keutamaan dan pahala yang Allah kasih dari ibadah sunnah, hukumnya tetap sunnah. Dia tak akan bisa menggantikan posisi wajib meskipun keutamaannya banyak, jumlah rakaatnya lebih banyak. Contoh misalkan ada orang sholat tahajud, udah biasa dia sholat tahajud. Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi malam saya dapat sholat tahajud. Berapa rakaat? 8 Pak Ustadz. Masya Allah. Subuhnya, nah itulah yang lewat Pak Ustadz. Tahajud dia dapat 8 rakaat, subuh dia lewat yang 2 rakaat. Bisakah tahajud yang 8 rakaat menggantikan subuh yang 2 rakaat? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena statusnya beda. Satu ibadah wajib, satu ibadah sunnah. Sehebat apapun dan sebanyak apapun amalan sunnah yang dibuat, tak akan bisa menggantikan amalan wajib. Nah, jadi menjadi pembahasan di saat ada tipe orang memprioritaskan sholat sunnah tarawih daripada sholat isya. Nah, ini salah dalam skala prioritasnya. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang harus kita utamakan? Sholat sunnah tarawih atau sholat isya? Hah? Sholat isya. Sholat isya dia tapi tak sholat tarawih, gimana? Sholat tarawih dia tapi tak isya, gimana? Karena ada juga orang nanya, dia puasa Pak Ustadz tapi tak sholat. Ada model orang, puasa dia buat, sholat dia tidak. Nah, jadi kalau pertanyaannya, mana yang kita prioritaskan? Isya atau tarawih? Jawabannya adalah isya. Kenapa isya? Karena isya adalah wajib, tarawih sunnah. Tapi kalau tertarik ingin membaca keutamaan-keutamaan sholat tarawih, boleh baca di kitab, nama judul kitabnya itu Duratun Nasihin. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu akan kita jumpai terkait dengan keutamaan-keutamaan sholat tarawih setiap malamnya. Itu banyak. Bisa dirujuk tuh, tinggal dilihat aja di dalam kitabnya. Malam pertama dapat apa, malam kedua peroleh apa. Tapi apapun itu, tetap dia berada di bawah sholat isya. Tadi kita sampaikan apa yang menjadi pembahasannya. Jangan sempat ya, memprioritaskan tarawih lalu menomorduakan sholat isya. Sehingga dalam prakteknya apa yang terjadi? Dia buat sholat tarawihnya berjamaah, sholat isyanya di rumah. Ini masalah. Ingat? Kalau mau berjamaah, kira-kira ya, mau berjamaah nih, sholat isya berjamaah atau sholat tarawih yang berjamaah? Yang lebih utama, sholat isya. Sholat isya berjamaah daripada sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena sholat isya wajib, sholat tarawih sunnah. Jadi kalau kita mau berjamaah, ya isya ini diprioritaskan berjamaah, bukan tarawih. Jadi jangan sempat sholat isya dia di rumah sendirian tanpa berjamaah, habis itu dia datang ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Salah itu betul. Salah dalam skala prioritas. Tapi kalau ditanya, kan boleh Pak Ustadz. Kalau pertanyaannya boleh, jawabannya bolehlah. Gitu. Boleh Pak Ustadz? Bolehlah. Itu udah level daripada tidak, itu kan jawabannya bolehlah. Tapi kalau kita ingin berpikir, mana yang harus kami buat berjamaah? Isya atau tarawih? Isya. Jadi masalah kasusnya begini. Buka puasa kita udah kekenyangan, gitu kan. Nah, semua dihajar. Apa yang nampak disikat ya. Ada lotek dihajarnya, ada kolak dihajarnya, gitu kan.
es boba pun habis, es tak beres pun selesai gitu kan. Banyak macam nama es selesai. Habis itu kekenyangan. Adzan Isya masuk berkumandang, tak sanggup dia melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah, lalu dia salat Isya di rumah. Habis salat Isya di rumah, agak tenang sedikit perutnya, baru berangkat dia tarawih berjamaah di masjid. Nah, ini tak betul. Atau mungkin dia dalam aktivitas bekerja, sampai di rumah, adzan Isya, mandi, beres-beres segala macam, selesai, dia dengar, udah selesai salat di masjid. Lalu dia salat Isya di rumah, jangan. Lalu apa fikihnya? Fikihnya adalah prioritaskan Isya berjamaah daripada tarawih berjamaah. Lalu apa actionnya? Actionnya adalah berangkat ke masjid. Tapi dah siap salat Isya, lakukan saja. Tapi kalau di dalam masjid masih ada ceramah, tunggu dengar ceramah tuh. Masuk masjid kita, kemudian laksanakan salat qobliyah Isya atau tahiyatul masjid. Nah, itu silakan pilih mau tahiyatul masjid atau mau qobliyah. Dan salat Isyanya cari posisi yang tak mengganggu orang. Jangan pula di depan ustaz, meja ustaz doa salat. Kejadian. Tapi bukan di salat tarawih, kajian zuhur sama kajian Isya. Masya Allah. Masuk kawan tuh, ustaz ceramah, di sini dia salat. Siapa sampai meja nih? Pikir masjid seluas-luas begini, kenapa lah pilih di sini? Ada juga yang salat di depan meja ustaz. Ya Allah, gitu. Nah, boleh kan salat sunnah? Boleh, tapi tetap hormati orang yang berada di dalam masjid. Jangan salat kita mengganggu orang, itu tak boleh. Nah, jadi salat qobliyah atau tahiyatul masjid, silakan pilih, keduanya boleh. Nah, kemudian dengarkan ceramah, habis itu mereka salat tarawih. Salat tarawih, kita belum salat Isya. Yang lain beserta imam, niat bangkit melaksanakan salat tarawih, karena kita belum salat Isya, kita salat Isya. Niatnya salat Isya. Karena apa? Karena tidak sah tarawih kalau belum Isya. Jadi kita Isya bersama. Beda niat kami dengan imam Pak Ustaz, tak ada masalah. Siapa yang melarang? Mertua nggak ada melarang kan? Nggak ada yang melarang, jadi nggak ada masalah. Kalau mau kajinya terkait dengan perbedaan niat antara makmum sama imam, itu ada di dalam kitab Bidayatul Mujtahid Imam Ibn Rushd. Di situ beliau menukil 4 mazhab. Satu ulama mengatakan makruh kalau beda niat antara imam sama makmum. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi makmum niat salat, imam salat zuhur, makmum harus salat zuhur. Tidak boleh salat asar, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar dan lain sebagainya. Harus sama niatnya. Kalau beda makruh, kata Imam Abu Hanifah. Tapi 3 ulama mazhab yang lain mengatakan boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh, Imam Malik mengatakan boleh, Imam Ahmad bin Hambali mengatakan boleh. Apa yang mereka bolehkan? Boleh beda niat antara makmum sama imam. Jadi kalau imam salat tarawih, makmum salat Isya diizinkan, tak ada masalah. Dan dalam skala prioritas ini yang lebih baik, karena dia dapat pahala salat Isya berjamaah. Nanti dia dapat salat tarawih berjamaah, dapat kedua-duanya. Daripada dia salat Isya di rumah, lalu dia salat tarawih berjamaah, berarti dia memprioritaskan tarawih berjamaah daripada Isya. Dalam skala fikih ini salah. Nah, jadi beda niat apa? Dan ini jadi pembahasan kita juga. Kalau nanti dalam keseharian kita salat sunnah, habis salat Isya misalkan, atau selesai salat maghrib, kita salat ba'diyah, Allahu Akbar. Niat kita salat ba'diyah. Salat setelah salat wajib, salat sunnah. Lalu datang orang, disentuhnya pundak kita. Tandanya apa itu? Tanda dia mau jadi makmum. Kalau dikaji, kenapa ketika ada orang mau jadi makmum, dia sentuh pundak kita? Itu dikaji juga itu kadang. Dalam kajian psikologi, ternyata ketika disentuh pundak, seseorang itu merasa dihormati dan disayangi. Coba kalau kita tanya apa teman? Sehat? Masya Allah. Gimana? Tugas sudah selesai? Bro, udah sempro? Ya kan? Udah semester berapa? Masih maba Ustaz. Maba tahun berapa? 12. Masya Allah. Maba 2012.
Si maba. Disentuh pundak, dia merasa dihormati dan disayangi. Maka kalau sholat disentuh pundak, itu Rasulullah luar biasa. Dia lebih bagus daripada ahli psikologi sekalipun. Nabi bukan lulusan sarjana psikologi, tapi syariat dan ajarannya selalu mempertimbangkan harga diri manusia. Coba kalau berjamaah sentuh pundak. Padahal kalau kita lihat masih banyak organ tubuh yang lain yang bisa disentuh ketika mau berjamaah. Kenapa harus pundak? Itu tadi jawabannya. Kan masih ada telinga kan? Tapi ketika disentuh telinga, apa yang terjadi? Atau kepala itu sama. Ya kan? Apalagi ini yang kemarin beli goreng, beli 5 bayar 2. Pak. Ada organ tubuh yang lain, tapi tak itu disuruh Rasulullah. Pundak. Tanda kita menghormati dia, sayang. Lalu kita salat sunnah ini tadi kejadiannya. Allahu Akbar, disentuh. Bingung. Saya kan salat sunnah. Gimana nih? Apa boleh saya jadi imam? Lalu karena belum dapat gajinya, disentuh pundaknya dia marah. Disentuh lagi, marah. Sentuh lagi yang ketiga. Salat sunnah. Dia lagi salat sunnah, jangan diajak jadi imam. Mana dalam umah Pak. Batal aja gara-gara. Nah, jadi kalau beda niat ada masalah. Kalau kita salat ba'diyah, ada teman, ada orang yang menyentuh pundak kita, biarkan saja dia berdiri di samping kita, dan kita tetap dengan salat kita, tetap dengan niat kita, tanpa ada yang berubah. Kami salat sunnah, boleh kami jadi imam. Kita tak jadi imam, kita salat sunnah. Dia yang jadi makmum kita. Lalu, kalau tidak harus beda niat antara imam sama makmum, dan berbeda jumlah rakaatnya, ini diperbolehkan. Dibolehkan. Yang tak boleh itu kalau jumlah rakaat makmum lebih sedikit daripada imam. Itu tak boleh. Imam sholat zuhur, makmum sholat subuh. Itu tak boleh. 2 rakaat yang makmum tahiyat akhir, nah itu tak boleh. Nah, entah apalah kejadian itu kan. Imam sholat zuhur, dia sholat subuh. Nah, yang tak diizinkan ya, tapi kalau bedanya tak apa. Nah, terkait dengan apakah imam wajib niat imam, itu tak. Ya, ada di dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, Imam Nawawi itu menjelaskan makmum la yasritu biniyatil imam. Imam la yasritu biniyatil imam. Imam itu tidak disyaratkan, tidak diharuskan untuk dia katakan aku jadi imam. Itu tidak. Imam tidak wajib berniat imam, tapi makmum wajib berniat makmum. Ya, saya ulang, imam tidak wajib berniat imam, makmum wajib berniat makmum. Jadi kalau kita salat, ada orang nyentuh pundak kita tak niatkan jadi imam, tak ada masalah. Karena imam tak wajib berniat imam, tapi makmum wajib dia berniat makmum. Nah, ini hal yang pertama ya, menjadi hal kontroversi dalam amaliyah ibadah Ramadan. Jangan sempat tarawih berjamaah, isya salat seorang di rumah. Tak boleh. Jangan diulang. Ya, tarawih berjamaah, isya harus lebih berjamaah lagi. Salat isyanya di sini, salat tarawihnya di mana? Itu terserah. Yang jelas isyanya berjamaah, tarawihnya berjamaah. Salat tarawih di mana? Cari masjid yang 1 malam 1 juz Pak Ustaz. 11 malam kedua, salat tarawih di mana? Yang setengah juz 1 malam. 10 malam ketiga, tarawih di mana? Yang masjid menyediakan juz Pak Ustaz. Udah beda lah. Mencari masjid yang menyediakan juz. Nah, yang kedua, terkait dengan niat dan sahur. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah. Niat itu ada batasan waktu. Ya,
Jadi bukan hanya terlintas keinginan mau melakukan sesuatu lalu itu sudah dihitung niat, tidak. Niat itu ada waktunya. Kalau dia belum masuk waktu, dia belum disebut niat. Kalau sudah lewat waktu, amalannya batal. Karena niat tidak ada. Dalam amalan apapun, niat itu menjadi rukun. Apapun ibadahnya, niat itu menjadi rukun. Jadi kunci dari ibadah itu pertama adalah niat. Maka Rasulullah bilang apa? Innamal a'malu binniyat. Niat itu menjadi kunci utama dalam ibadah. Dia ada waktu. Dan tak boleh kita tak ikuti ini. Karena ini sudah menjadi kesepakatan para ulama gitu. Kapan waktu niat dalam sholat? Kapan waktunya? Kan kadang orang membahas cuma sampai niat itu kan di hati Pak Ustaz. Udah. Tapi tak dibahas waktunya kapan. Kalau udah ada di hati kita bilang, saya mau salat zuhur. Ada salat zuhur lah itu Pak Ustaz. Tapi tak disampaikan terkait dengan waktu. Padahal ulama kita membahasnya. 4 ulama fikih kita membahasnya. Kalau kita tak ikut ulama mazhab fikih ini, kita ikut siapa? Kan begitu. Itu pertanyaan. Sedangkan kemarin udah kita bahas, tidak ada keilmuan orang zaman sekarang ini setelah ulama mazhab itu yang keilmuannya melebihi ulama mazhab. Jadi kemarin ada diskusi setelah kajian subuh itu. Di jalan Ubah. Dia gini kata bapak tuh. Saya bingung Pak Ustaz. Apa yang dibingungkan? Semalam Ustaz ceramah, Ustaz bilang wajib mengqadha sholat. Sholat yang dah tinggal tuh wajib diqadha. Ya saya bilang. Tapi ada Ustaz kemarin kami undang juga di sini. Kata Ustaz tuh tak wajib mengqadha sholat. Dia bacakan hadisnya Pak Ustaz. Ada dalilnya yang dia bacakan. Dan dia katakan tak wajib qadha sholat. Nah sekarang saya minta pendapat Pak Ustaz. Menurut Pak Ustaz yang mana? Saya bilang, kalau dalam kapasitas fikih dan keilmuan, tidak ada yang lebih baik pemahamannya kecuali ulama mazhab. Ikutilah pendapat ulama mazhab. Kalau ada 1-2 ustaz yang mengatakan tak wajib qadha sedangkan dia bukan ulama mazhab, tak perlu kita ikuti. Yang kita ikuti apa? Ulama mazhab. Apa kata ulama mazhab kita? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbali. Ini ulama mazhab kita. Kata ulama mazhab kita, wujubul qadha, wajib qadha, selesai. Tapi ada 2 orang, 3 orang ustaz mengatakan tak wajib qadha. Mau ikut ustaz itu atau ikut ulama mazhab nih? Yang jelas pemahamannya lebih dapat, lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi kalau kita dalam kajian niat, misalkan, ada waktunya. Kapan waktu niat? Nah ini beda-beda semua waktunya ya. Pertama kita kaji waktu niat di wudu. Kapan waktunya? Apakah boleh kita ketika membuka air kran, lalu kita katakan saya berniat berwudu, itu sudah dihitung wudu? Ternyata itu belum masuk waktu wudu. Waktu niat, maaf. Belum masuk waktu niat, jadi tidak ada niat di situ. Lalu kapan niat? Waktu niat di wudu itu, waktunya adalah di saat membasuh wajah. Itu waktunya. Di wudu beriringan. Ketika tangan kita menyentuh wajah kita, di situ waktu niat datang. Dan di situ kita harus berniat. Sebelum tangan ini terlepas dari wajah, niat harus sudah selesai. Kalau tangan terlepas dari wajah, niat belum selesai, batal wudu. Lalu kapan waktu niat di sholat? Waktu niat di sholat itu adalah 2 pilihannya. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan dan mengizinkan. Waktu niat dalam sholat, qabla takbir qalilan. Sebelum takbir sedikit aja. Jadi begitu dia pasang niat, aku sholat zuhur misalkan ya, aku sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum. Allah langsung takbir. Di situ waktu niat kata Imam Abu Hanifah. Tapi kata ulama kita yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali, waktu niat itu datang, waktu niat itu masuk beriringan dengan takbiratul ihram.
Begitu takbiratul ihram ada, begitu waktu niat masuk. Dan niat harus udah selesai sebelum takbiratul ihram selesai. Kalau takbiratul ihram selesai sedangkan niat belum selesai, batal. Jadi sepakat ulama 4 mazhab kita, kalau dari rumah itu tidak disebut niat. Kenapa tak disebut niat? Karena waktu niat belum masuk. Ada model orang begitu masuk masjid dia, masuk dari saf langsung, Allahu Akbar. Kapan niatnya? Lalu dia bilang, saya sudah berniat. Di mana? Di rumah tadi, bos. Saya sudah niat kalau saya mau sholat zuhur. Ingat, niat itu ada waktunya. Kapan waktunya? Itu tadi penjelasan. Lalu haji di mana niat haji itu? Ketika sudah berpakaian ihram, sudah berada di mikot, di situ niat haji ada. Lalu di puasa, niat puasa itu di mana? Waktunya kapan? Waktu niat puasa itu adalah fil lailin, di malam hari. Habis witir, masuk waktu niat puasa. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya adalah sebelum azan subuh. Begitu masuk azan subuh, waktu niat udah habis. Jadi kalau udah azan subuh, sedangkan niat belum kita lakukan, maka puasa tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena rukun niat tak dibuat. Karena Rasulullah katakan, man lam yubit niat qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tak berniat sebelum waktu fajar, tak ada puasa bagi. Jadi pasang niat itu, buat niat itu di malam hari. Kalau saya boleh berpesan, biasakan kita berniat habis sholat witir sebelum keluar dari masjid atau musola. Niatkan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga, antisipasi. Mana tahu kesiangan kita. Bangun udah dengar kita azan subuh. Azan subuh ya, bukan azan zuhur. Udah azan zuhur tuh udah hebat betul tidurnya itu kan. Azan zuhur. Azan subuh dia bangun dengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Lalu dia tadi malam belum berniat. Sah enggak puasanya? Tak sah. Tak sah puasanya. Kenapa tak sah? Karena belum berniat. Kan bisa dia pasang niat ketika azan. Tak boleh. Karena Nabi bilang, yang disepakati oleh ulama 4 mazhab kita, batasannya sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, disitulah niat. Masuk waktu subuh, habis waktu niat. Jadi kalau belum berniat, ketika waktu subuh udah masuk, tak sah. Jadi niat itu biasakan malam hari. Habis witir, niat kita. Apa niatnya? Ada 2 pembahasan niat tuh ya. Yang pertama dia disebut lafaz, yang kedua dia disebut niat. Mana yang lafaz? Yang lafaz itu yang sudah tersusun rapi, dia sudah ditentukan ucapannya. Itu lafaz. Misalkan yang diajar-ajarkan oleh guru-guru kita dulu, kalau yang ada sekolah MDA. Masuk MDA dulu enggak? Ada MDA ya? Kalau di MDA itu kadang diajarkan itu doa ya kan? Niatnya. Apa niatnya? Nawa itu Shoma ghadin an adai fardu syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini lafaz niat atau niat? Nah, lafaz niat atau niat? Lafaz. Ini lafaz niat, bukan niat. Kalau dia lafaz niat, dilafazkan. Tidak boleh kita baca nawa itu sama di dalam hati kita baca, tidak boleh. Kenapa? Ini lafaz. Lafaz itu dilafazkan. Kalau yang lafaz diletakkan dia di dalam hati, itu meleset, ya, tak betul. Lafaz, ya dilafazkan. Nawa itu sama gadin, itu lafaz. Apa hukum lafaz niat? Sunnah. Siapa yang mengajarkannya? 3 ulama mengajarkannya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i begitu kuat nyuruh lafaz niat, daripada itu lafazkan niat. Tapi tetap kata Imam Syafi'i, lafaz niat itu hukumnya sunnah. Jadi sepakat ulama 4 mazhab kita, yang wajib apa? Niat. Lalu apa beda lafaz niat sama niat?
lafaz niat tadi itu dia udah disusun. Nawaitu wudu'a li rafil hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaz, jangan dibaca dalam hati. Dilafazkan dia. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz, ucapkan, jangan letak dalam hati. Nawaitu sama ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz, ucapkan dia, jangan letak dalam hati. Nah. Kalau dia hukumnya sunnah, maka jangan kita anggap ini menjadi niat. Kajiannya kadang ada orang beranggapan, setelah dia mengatakan nawaitu sama ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, udah dia merasa dia sudah berniat. Ini tak betul. Karena apa? Karena itu adalah lafaz niat. Lalu niatnya di mana? Niat itu di hati. Maka tidak ada yang tahu niat seseorang itu apa. Tidak ada. Dan kita tidak boleh mengklaim. Ada mahasiswa misalkan, sebelum, kalau sekarang mungkin tak terjadi ya, sebelum dosen masuk, dia sediakan air, dia bersihkan whiteboard. Lalu ada kawan yang komentari, niatnya itu pasti biar dipuji. Nah, itu tak ada. Tidak ada yang tahu niat seseorang. Yang tahu niatnya itu siapa? Orangnya sama Allahnya. Yang memiliki hati dan yang menciptakan hati. Itu yang tahu niat. Karena niat itu tempatnya di hati. Jadi kita tidak boleh ngukur-ngukur niat seseorang. Ada orang sedekah, ditulis namanya, Bapak Budi 2 juta. Lalu kita bilang, sombong. Ya kan? Sombong. Tuh, biar dipuji itu Pak Ustadz. Dia tulis di situ tuh biar dipuji dia itu. Itu tak boleh. Emang kita tahu niat dia apa? Kan ada yang tahu. Makanya kita tidak boleh ngukur niat seseorang. Ya kan, orang kan gitu. Kalau ciri-ciri orang ikhlas itu, dia kalau bersedekah dia tak tulis nama. Lalu dia tulis apa? Hamba Allah. Wah, kalau tulis hamba Allah, ikhlaslah dia itu. Itu teori apa? Teori yang belum ada penelitiannya gitu. Belum ada kuesioner gitu. Hamba Allah itu ikhlas. Kalau tulis nama tak ikhlas. Nabi aja tak ada bilang begitu, dia pula yang nyampaikan. Nah, lalu apakah kalau ditulis hamba Allah itu akan menjadi jaminan seseorang ikhlas? Tidak juga kan? Bisa jadi ditulis hamba Allah 2 juta, infak Ramadan 2 juta. Begitu masuk masjid tengoknya, hamba Allah infak Ramadan 2 juta. Itu saya itu. Sama saja. Asal nampak hamba Allah 2 juta, ingat dia sama dirinya. Itu saya itu. Tak betul juga. Jadi tidak ada ukuran. Ukurannya apa? Hati. Maka kan udah ada tuh. Hati-hati dengan hati. Ukurannya hati. Jadi kalau kita udah melafazkan, itu bukan disebut niat. Maka niat jangan ditinggalkan. Karena dia yang rukun. Sehingga hari ini kita sampaikan, kalau udah lafaz, nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Dah, berhenti sampai situ, mantap, bagus. Tapi tambahkan yang rukunnya. Apa yang rukunnya? Niat. Gimana niatnya? Niatnya bahasa Indonesia saja. Bahasa yang kita bisa. Apa niatnya? Sederhana sekali. Kalau ini suara hati saya keluarkan. Gitu ya kan. Suara hati saya keluarkan. Begini niatnya. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari karena Allah. Udah, itulah niat. Singkat kan? Dan itu niat. Kalau tidak ada itu, berarti tidak niat. Tapi dia tadi nawaitu Pak Ustaz, nawaitu sama ghadin. Itu lafaz, bukan niat. Lalu kajiannya apa? Jangan jadikan lafaz niat sahur menjadi doa makan sahur. Lafaz niat puasa menjadi doa makan sahur. Pas mau makan sahur, nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Makan. Ini lafaz niat puasa, bukan niat makan sahur. Ya. Jadi jangan dibuat. Sama lah dengan buka puasa. Doa buka puasa dijadikan doa makan. Itu tak betul ya. Jadi kalau kita terlupa tadi, atau memang sudah dibuat niat itu setelah witir,
Ya, udah kita buat atau terlupa kita niat setelah witir, lalu kita makan sahur, jangan buat niat puasa itu sebelum sahur. Jangan jadikan niat puasa, lafaz puasa itu sebelum sahur. Nawaitu sama gadin anadai fardu syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Itu salah. Tapi kapan? Setelah sahur. Setelah kita makan sahur, baru masukkan dia niat puasa tadi. Lafaz niat puasa tadi letakkan di situ. Setelah makan sahur, bukan sebelum makan sahur. Maka itu dibuat oleh ulama kita. Ada jeda waktu antara sahur dengan subuh. Jeda waktu itu disebut dengan imsakiyah. Nah, menjadilah dia jadwal imsakiyah. Yang udah dibuat oleh Ferben. Kan? Nanti bagi-bagi ada bawa? Enggak ada bawa? Oh, insyaallah. Disekre. Jadi bagi-bagi itu jadwal imsakiyah kan penting tuh gitu. Yang penting bagi orang itu apa? Imsakiyah sama maghrib gitu kan. Imsakiyah sama maghrib itu yang penting. 10 menit itu dibuat oleh ulama kita yang waktu ini tak akan kita jumpa di negara lain. Antum kita pergi ke Saudi, tidak ada kita jumpa jadwal imsakiyah itu. Jadi kalau di Saudi katanya ada jadwal imsakiyah, enggak, pening mereka. Apa itu imsakiyah? Tidak ada. Tidak dikenal istilah mereka. Kita ini kan hebat. Kita buat istilah Arab, yang orang Arab tak buat istilah yang orang Arab tak paham dengan istilah itu. Mau puasa, kita buat acara apa? Tarhib Ramadan. Pernah orang Arab buat acara tarhib Ramadan? Tidak pernah. Jadi kalau jumpa orang Palestina, kita bilang, yuk hadir acara tarhib Ramadan, yuk pening mulai. Apa di tarhib Ramadan? Nah, kita buat acara apa? Halal bihalal. Istilah Arab, orang Arab tak paham. Ya, bahkan hebatnya kita punya tulisan Arab yang orang Arab tak bisa baca kan? Arab Melayu kan? Huruf Ain titiknya 3 coba. Huruf H titiknya 3. Siapa yang bisa bacanya itu? Jadi kita ini hebat daripada orang Arab sebenarnya. Kita punya jadwal imsakiyah yang orang Arab tak punya jadwalnya. Kan keren. Hebat kita. Jadi penting tuh. Itulah dibuat oleh ulama kita untuk mengatur antara sahur, niat, salat subuh. Jadi udah tertib tuh sebetulnya. Cuma kalau ada pertanyaan, Pak Ustaz, bolehkah kami makan sahur ketika waktu imsakiyah udah masuk? Masih boleh. Ya, masih boleh. Hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, kalau nanti kalian dengar azan Bilal, maka kalian masih boleh makan minum. Tapi kalau kalian dah dengar azan Ummul Maktum, tak boleh makan dan minum lagi. Jadi azan Bilal dengan Ummul Maktum itu kurang lebih durasi waktunya 10 menit. Itulah dia waktu imsak kita sekarang. Memang Nabi tak sebut waktu imsakiyah, tapi dijelaskan jarak antara itu kurang lebih baca sekitar 20 ayat Al-Quran. Tapi yang standar ya, yang standar 20. Ya, bukan yang surah yang panjang-panjang pula satu ayat, bukan. Ini yang sedang, standar aja. Dan bukan yang pendek-pendek pula. Jadi 10 menit itu susunannya, baca doa makan sahur. Kalau lupa doanya, ketika udah tengah-tengah sahur baru ingat, belum baca doa kita. Lalu kita masukkan doanya. Apa doanya? Bismillah, awaluhu wa akhiruhu. Itu kalau udah tengah-tengah, mana tahu lapar betul gitu kan. Sampai lupa baca doa. Udah tengah-tengah baru teringat astagfirullah. Belum baca doa. Masukkan doa. Jadi kalau dalam film ya, itu setan tadi ngikut makan, begitu kita baca langsung dimuntahkan lagi. Itu di film. Gitu. Tapi apakah begitu? Allahu a'lam. Kita menjalankan syariatnya saja. Setelah selesai sahur, baru niat puasa. Lafaz puasa, niat puasa. Masih boleh kami makan minum? Masih boleh. Sampai waktu adzan subuh masuk. Tapi kalau kita terbangun waktu imsak, jangan makan makanan yang berat. Artinya cukup minum diperbanyak. Gitu. Sama kalau makan makanan yang ringan-ringan saja. Jangan makan berat. Udah masak dendeng kita tadi sebelum tidur gitu. Terbangun waktu imsak, sayang dendeng tidak dimakan. Ini udah imsak, apa boleh buat? Sayang, makan juga lah dendeng.
Begitu suapan yang keempat atau yang kelima, dengar azan subuh. Allahu Akbar, ya Allah, dendeng masih di mulut. Dibuang sayang, ditelan batal. Kasus. Jadi kalau ada imsak ya, makan yang ringan sajalah. Ya, air putih diperbanyak, kemudian yang buah, makan buah, itu bagus. Nah, ini terkait dengan sahur. Allah alam. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka lah ya, berdiskusi. Nah, ada satu lagi memang pembahasan yang kontroversi terkait dengan ibadah amaliyah Ramadan. Apa itu? Doa buka puasa. Ada yang menulis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga yang menulis dhahabaz zama wa batalatil uruq wa thabatil ujur insyaallah. Tapi ada juga yang tak baca doa. Allah alam. Ini dulu. Nah, nanti kita bahas terkait dengan status hadis kedua hadis ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yap, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Nah, fenomenal ya. Jadi kadang orang bingung gitu, udah disentuh pundaknya dia diam aja kan. Atau sebelum disentuh dia udah kuat suaranya. Ini pasti menyentuh pundak saya, dia kuatkannya dulu suaranya. Oke. Kalau kita salat sunnah, kasusnya salat sunnah ya, atau salat wajib. Kemudian di saat kita salat sunnah, ada yang menyentuh pundak kita. Itu tanda dia mempercayai kita sebagai imamnya. Nah, dan dia bersedia jadi makmum kita. Kita ubah enggak niat kita? Jawabannya tak perlu. Ya, tak perlu ubah niat. Salat seperti biasa saja. Karena imam tidak wajib niat imam. Lalu bacanya diubah tidak? Nah, kalau bacaan, kalau dia salat malam, salat di malam hari, salat maghrib, salat isya, itu kan salat di malam hari itu. Atau salat subuh. Kalau dia salat di malam hari dan di salat subuh, ada orang yang menyentuh pundaknya, padahal dia salat sunnah, limaslahatis shalah, untuk menjaga kemaslahatan salat berjamaah ini, maka afdolnya, sebaik dan sebagusnya, dia kuatkan suaranya. Untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan salat tadi, supaya yang jadi makmum kita dia tenang. Tapi kalau kita tidak kuatkan suara, dia bingung. Dia kok nggak dengar bacaan. Takbir pun dia, yang jadi makmum pun paksa ngintip-ngintip dia kan. Bangkit dari sujud diintip ya dulu, udah bangkit. Kan rusak berjamaah ini. Untuk kemaslahatan. Jadi ada pertimbangan kemaslahatan untuk menjaga kemaslahatan sholat itu wajib bagi imam. Wajib bagi imam. Untuk menjaga kemaslahatan sholat. Apa contohnya? Satu, imam tuh harus beda takbirnya ketika dia gerakan lama dengan gerakan sebentar. Terus beda takbirnya. Jangan pula nanti tahiyat awal, ya, takbirnya panjang betul. Dari sujud mau tahiyat awal itu kan singkat gerakannya. Tapi dia perlama takbirnya. Allahu Akbar. Kira-kira makmum bangkit atau duduk? Bangkit. Nah, atau dibalik. Rakaat pertama, ya, takbirnya habis sujud kedua, mau berdiri, takbirnya singkat betul. Seharusnya kan lama itu. Allahu Akbar. Paling tidak begitulah ya. Jangan singkat. Habis sujud kedua dia mau berdiri. Allahu Akbar. Kira-kira makmum itu duduk atau berdiri? Duduk. Paling tengok-tengok anar. Ini untuk apa perbedaan takbir ini? Untuk menjaga kemaslahatan.
Ya, sama juga bacaan imam. Imam tuh kalau mau baca dia, kalau mau terakhir ya nadanya nada penutup. Jangan mau menyambung ayat nadanya nada penutup. Nanti makmum wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Makmum kira-kira gimana tuh? Jadi ini yang saya ceritakan, ini kejadian saja nih. Ada model imam begitu. Ya, nada ya nada penutup, padahal mau nyambung gitu. Atau dia mau ruku, nadanya belum nada penutup. Kaget makmum. Wan naziati gharqa, wan nasifati nasqa, was sabihati sabha. Allahu Akbar. Masya Allah. Makmum ini meleset imam nih. Nah, itu untuk apa semua itu? Menjaga kemaslahatan jamaah. Maka wajib bagi imam itu menjaga kemaslahatan jamaah. Jadi kalau kita tadi sholat sunnah itu kan bacanya sir, diam, tak keluar suara. Tapi ketika dipilih kita untuk menjadi imam, keluarkan suara. Boleh? Boleh. Tak ada yang melarangnya. Sholat sunnah itu suaranya boleh dikeraskan, boleh dikecilkan. Pilihannya ada. Jangan sempat ketika ada disentuh pundak kita masih diam. Yang makmum pun bingung. Dan cara ngeraskannya gimana? Tinggal nyambung di mana dia menyentuh pundak kita tadi. Pas bacaan apa? Misalkan kita pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sir tadi kita baca. Disentuh pundak kita, langsung kuatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung kuat suaranya. Tak ngulang Al-Fatihah dari awal, tidak begitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan ketika kita sholat sunnah dan pundak kita disentuh, yang kita lakukan adalah keluarkan, kuatkan, keraskan bacaan sholat. Untuk apa? Kemaslahatan sholat. Allah a'lam. Lagi? Pas? Yang kuat? Cukup. Oke, ini Anda buka satu kajian sebelum kita tutup sedikit lagi ya. Tentang status doa buka puasa. Satu, adab kita beragama nih, tak boleh saling menyalah-nyalahkan kalau kita kajinya belum tuntas. Jangan sempat silang checklist. Itu bukan dari adab seorang yang belajar agama. Anda jumpai status begitu. Tapi bukan tahun kemarin. Karena tahun kemarin mungkin tak begitu hebat kita menyambut Ramadan nih. Karena disambut dengan COVID gitu kan. Nah, kalau sekarang nih orang COVID lah. Nah, udah begitu mas. Macam lah tingkah orang kan. Nah, oke. Kasusnya begini. Yang saya jumpai itu, yang kita jumpai itu. Dia buat 2 kolom di status Facebooknya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Disilangnya lalu dia tulis dhahaba zama wa batalatil uruq wa tabatil ujur insyaallah, checklist. Ini seolah-olah menyampaikan ke kita pesannya apa? Allahumma laka sumtu itu doanya salah. Zahaba zama itu doanya benar. Kalau bicara surga dan neraka, Allahumma laka sumtu yang bacanya masuk neraka. Zahaba zama wa batalatil uruq yang bacanya masuk surga. Kan gitu. Kalau bicara baik buruk, Allahumma laka sumtu buruk, zahaba zama baik, kan begitu. Nah, kalau ada yang menyilang-nyilang gitu, suruhlah dia baca kitab fikih sunnah yang kita kaji. Ya. Ada kalau di sini di halaman 518. Dia akan jumpakan 2 doa itu. Saya sampaikan. Dhahaba dhama wa batalatil uruq wa tabatil ujur insyaallah. Hadisnya itu riwayat dari Imam Abu Daud.
Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Sama. Ya kan? Sama rupanya. Dari rawinya sama. Sama-sama Imam Abu Daud. Ini udah. Riwayat Imam Abu Daud Kitabus Siyam. Yang Allah malaka sumtu riwayat Imam Abu Daud Kitabus Siyam. Bab ma yaqul indal iftar. Bacaan ketika buka puasa. Jelas ada. Allah malaka sumtu ada. Oke. Ada orang mengkajinya. Oh, riwayat Imam Abu Daud yang zahabaz zama wa batalatul urub, riwayatnya hasan. Sahih. Itu tidak sahih, itu hasan. Oke, ya. Kemudian ya Allah malaka sumtu itu riwayatnya hadisnya mursal. Hadis mursal itu salah satu bagian dari hadis dhaif. Jadi yang satu hadisnya dhaif, yang satu hadisnya hasan katanya. Maka pilih yang mana? Dalam doa, saya sampaikan, dalam status doa, tak ada hadisnya pun boleh kita doa. Apalagi ada hadisnya. Dan hadis mursal, menurut Imam Abu Hanifah, itu jadi dalil. Jadi tak bisa juga kita silang begini. Karena ada ulama yang menerima hadis mursal ini. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Oke. Nah ini terkait dengan status hadis ya. Kemudian terkait dengan cara berbuka, saya ingin sampaikan, buka puasa itu pilihannya air putih, kurma. Cuma dua ini pilihannya, air putih, kurma. Buka puasa. Kalau ada air putih, ada kurma, mana yang duluan? Kurma. Kalau nggak ada kurma asli Pak Ustadz, tapi kurma Pariaman ada. Apa kurma Pariaman tuh? Salah lah. Nah, kalau makan kurma bilangannya ganjil ya. Ada air putih, ada kurma. Kurma duluan. Nah, tidak ada kurma, adanya air putih duluan. Nah, ada air putih, ada cendol, mana duluan? Ada air putih, ada cendol, air putih duluan. Nah, caranya gimana? Caranya itu doa buka puasa memang ada dua pilihan. Yang pertama sebelum batalkan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ya. Azan maghrib. Nah, pastikan tuh azan maghrib. Jangan nanti azan zuhur. Karena di bulan puasa itu azan zuhur mirip betul azan maghrib. Nah, pilihannya pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, pilihan pertama. Pilihan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali teguh. Berhenti. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita buat di poin yang kedua nih, permintaannya jangan berhenti sampai doa itu saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lalu kita makan yang lain. Jangan. Kenapa? Sayang. Sayang kenapa? Karena Nabi bilang ada 3 doa yang tak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa di saat dia berbuka puasa. Jadi bagusnya Allah malakasum wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahkan dengan doa yang lain. Karena itu mustajab. Doa yang prioritas ya. Apa misalkan, oh saya mau seminar sempro Pak Ustadz, minta. Allah malakasum bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, besok saya seminar, mohon mudahkan ya Allah. Apa yang mau dipinta? Proposal tak diterima-terima, ditolak terus. Judul diubah-ubah, diganti-ganti terus. Ya Allah, mohon lembutkan hati dosen saya supaya menerima apapun judul yang saya buat ya Allah. Doa, tapi jangan banyak betul doanya. Ya? Yang singkat aja. Nanti kalau banyak betul doanya, amin. Habis. Udah selesai. Kenapa? Panjang betul doa. Yang kaya yang udah makan amin ya. Saya tengok ada lagi. Itu sebaik-baik caranya. Ya, boleh di awal, boleh di saat. Allah alam. Cukup gajinya sampai di sini saja pertemuan kita hari ini terkait dengan
hal-hal adab dalam berpuasa, tapi kita angkat tentang kontroversinya. Ya, satu lagi sebelum saya tutup, terkait dengan ziarah kubur. Banyak orang yang dia ziarah kubur atau mandi balimu, ya. Jadi ada kemarin kajian di Bungkinang, Pak Ustadz, gimana katanya mandi balimu itu tak boleh. Saya bilang, biar boleh, buat mandi balimu syariah. Itu boleh itu, saya bilang. Nah, terkait dengan ziarah kubur, yang mau ziarah silakan. Ya. Yang mau ziarah silakan. Yang tak mau ziarah tak masalah. Jangan saling menyalahkan. Ini tak boleh. Ada orang tak ziarah, lihat kawannya ziarah, ngapain, mau kemana? Mau ziarah. Jangan ziarah. Kenapa? Nabi tak ada suruh. Nabi tak ada perintahkan ziarah. Kalau dia bilang begitu, tanya balik. Emang Nabi ada larang? Kalau Nabi tak ada larang, ngapain kamu melarang? Jelas kan? Udah. Ziarah saja. Silakan ziarah. Tapi ziarah itu mendoakan yang ada di kubur. Bukan minta doa sama yang dikubur. Kayak besok aku mau seminar, kayak mohon doakan supaya mudah ya, kayak kata kakek, iyo, doakan itu. Mau ziarah silakan. Tak ziarah juga tak ada masalah. Ya, karena perintahnya adalah sunnah. Nabi katakan, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazaruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Kalau ada waktu, kalau kita sarankan ziarahlah. Menyambut bulan yang berkah, hendaknya semua kebaikan itu kita buat. Ya, semua kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu kita buat. Apapun nilainya, sedekah baik, buat. Salat sunnah baik, buat. Puasa sunnah baik, buat. Ziarah baik, buat. Kenapa kita buat? Memeriahkan dan menyambut bulan Ramadan, segala kebaikan kita buat. Ziarah itu baik, buatlah dia. Untuk rasa kita menjadi orang-orang yang siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Allahu a'lam, jazakumullah khair. Demikian kaji kita. Kita tutup dengan berdoa. Kita beristighfar kepada Allah, minta ampun atas segala ketidakbaikan dan mohon kebaikan untuk sisa-sisa kehidupan kita. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mujibus sa'ilin. Alhamdulillahilladzi 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah. Kama Allahumma jal jamana hadha jaman marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma nas'aluka as-sihah wal afiyah, salamah wal barakah, sa'adah was sakinah. Allahumma nas'aluka an-najah ya Allah, nas'aluka an-najah ya Rabb, nas'aluka al-farah ya Allah, nas'aluka al-barakah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb bi barakati syahr Sya'ban
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan bisihah wal afiyah warzuqna as-salata fi Ramadan والتراويح في رمضان والتدارس القرآن في رمضان والصدقة في رمضان والعبادة عبادة في رمضان اللهم ارزقنا البركة رمضان والسعاد رمضان يا رحمن يا رحيم. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, di waktu yang mustajab setelah asar dan sebelum maghrib, di bulan yang berkah, bulan Sya'ban. Kami mohon, kami minta ya Allah, Engkau yang mengetahui keadaan orang tua kami saat ini ya Allah. Orang tua kami mohon berikan kebahagiaan ya Allah, kebahagiaan dan kesehatan ya Allah, kemudahan urusan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan amalan baik kami hari ini, pahalanya juga untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon, kami minta ya Allah, sampaikan salam dan rindu kami untuk Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kami beribadah kepadamu ya Allah. Nabi yang begitu besar cinta dan kebaikannya untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mohon izinkan kami kelak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, menjelang datang bulan Ramadan kami mohon ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami mohon ampuni ya Allah. Dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami mohon ampuni ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Dosa yang lama ataupun dosa yang baru. Dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang nampak ataupun dosa yang tersembunyi, mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di mata kami jika ada dosa, mohon ampuni dosa mata kami ya Allah. Di lisan dan ucapan kami jika ada dosa, mohon ampuni dosa lisan dan ucapan kami ya Allah. Di hati dan pendengaran kami jika ada dosa, mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mohon ya Rabb, jangan Engkau tolak doa kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau persulit urusan kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Mohon ampuni dosa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, mohon berikan kepada kami keberkahan hidup ya Allah, kemuliaan hidup ya Allah, kesuksesan hidup ya Allah, kesenangan hidup ya Allah, hingga di akhirat ya Rabbal Alamin. Mohon jadikan rezeki kami rezeki yang berkah, ilmu kami ilmu yang berkah, kehidupan kami kehidupan yang berkah, teman kami teman yang berkah, kampus kami kampus yang berkah, usaha kami usaha yang berkah. Allahumma ya Rabbal Alamin, mohon jauh-jauhkan dari kehidupan kami ya Allah, mohon jauh-jauhkan dari kehidupan kami semua wabah ya Allah, semua penyakit ya Allah, semua virus ya Allah. Mohon lindungi kami dari semua virus ya Allah, terkhusus virus COVID-19 ini ya Allah. Mohon hilangkan ia dari kehidupan kami ya Allah. Mohon sudahi ia dari dunia ini ya Allah. La ilaha illa anta ya Allah. Subhanak inna kunna minaz zalimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sesungguhnya Engkau mengetahui ya Allah betapa besar harap kami untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Sesungguhnya Engkau mengetahui ya Allah betapa rindu kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, mohon jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Mohon izinkan kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Sungguh rindu rasa hati kami untuk bisa tarawih di bulan Ramadan, bisa tadarus di bulan Ramadan, bisa sedekah di bulan Ramadan.
bisa beramal baik di bulan Ramadan. Mohon kabulkan ya Allah. Mohon izinkan kami untuk beribadah di bulan Ramadan ya Rabbal Alamin. Allahumma ya mujibas sa'ilin, innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wabatikillahumma rabitataha ya Allah. Wabatikillahumma rabitataha ya Allah. Wabatikillahumma rabitataha wadi muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta ya rabbal alamin. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf wa jazakumullah khair. Mungkin ini pertemuan terakhir kita sebelum menjelang Ramadan. Minta izin, minta maaf saya atas segala kesalahan dan ketidakbaikan. Saya doakan semuanya insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan juga Allah izinkan kita beribadah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kepada Al-Ustaz. Syukran jazakallah khair yang telah menyampaikan materi yang insya Allah bisa diambil dan manfaatnya dan juga kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz sendiri dan juga bagi kita semua. Mungkin hanya itu saja kajian sore kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.